Hai, perkenalkan nama aku Arsya Arika Putri dengan NIM 103240016, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Apa sih seleksi karyawan itu? Seleksi karyawan adalah proses memilih pelamar yang tepat untuk diterima agar perusahaan mendapatkan karyawan yang sesuai dengan posisi dan spesifikasi. Pentingnya seleksi menurut Gary Gensler. Pertama, prestasi perusahaan bergantung pada karyawan yang tepat. Kedua, proses merekrut dan mempekerjakan karyawan mahal. Ketiga, ada resiko hukum jika mempekerjakan orang tidak kompeten, seperti karyawan dengan catatan kriminal yang dapat merugikan perusahaan. Jadi, seleksi bertujuan menyaring calon yang tidak sesuai sebelum masuk perusahaan. Tujuan seleksi karyawan adalah: pertama, mendapatkan karyawan tepat untuk jabatan yang sesuai. Kedua, maksimalkan investasi SDM perusahaan. Ketiga, evaluasi penempatan pelamar berdasarkan minat. 4. Perlakukan pelamar adil, minimalkan diskriminasi. 5. Cegah penerimaan karyawan bermasalah yang berpotensi berbuat buruk. Selanjutnya ada indikator seleksi menurut Rifai. 1. Pendidikan. Mencerminkan kemampuan menyelesaikan pekerjaan dan kelayakan jabatan. 2. Pengalaman kerja. Karena pelamar berpengalaman lebih siap pakai. Ketiga, kesehatan. Kesehatan penting agar pelamar dapat mengerjakan tugas dengan baik. 4. Tes tertulis. Tes tertulis mengukur kemampuan verbal, keterampilan, dan kecerdasan. 5. Wawancara. Untuk mengevaluasi kemampuan dan kesesuaian pelamar dibandingkan kandidat lain. Proses seleksi karyawan menurut Rifai. 1. Wawancara awal. Dilakukan untuk menyaring pelamar yang tidak memenuhi syarat berdasarkan data awal dan memberikan penjelasan singkat mengenai perusahaan dan posisi yang tersedia. 2. Tes seleksi. Pelamar yang lolos wawancara awal akan menjalani tes sesuai kebutuhan posisi, seperti tes kemampuan teknis, pengetahuan umum, psikometri, dan kesehatan. 3. Wawancara ketenaga kerjaan. Wawancara mendalam dilakukan secara individu panel atau kelompok untuk menilai kecocokan pelamar dengan posisi yang dibutuhkan. 4. Pemeriksaan latar belakang dan referensi. Verifikasi informasi pelamar melalui kontak dengan referensi dan tempat kerja sebelumnya. 5. Evaluasi medis. Pemeriksaan kesehatan fisik untuk memastikan pelamar mampu menjalankan tugas dengan baik dan mengurangi resiko absen. 6. Keputusan seleksi. Pengambilan keputusan berdasarkan hasil seluruh proses seleksi, apakah pelamar diterima atau tidak. 7. Surat pengangkatan. Pelamar yang diterima diberikan surat pengangkatan sebagai karyawan resmi perusahaan. Proses ini bertujuan mendapatkan calon karyawan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi secara menyeluruh. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam proses seleksi menurut Rifai. 1. Kondisi penawaran tenaga kerja. 2. Faktor eksternal organisasi. Etika, yaitu keputusan harus berdasarkan profesionalisme, bukan nepotisme, pertemanan atau suap, agar karyawan sesuai harapan. Ketersediaan dana dan fasilitas. Anggaran membatasi jumlah rekrutmen karyawan baru. Kesamaan kesempatan. Hindari diskriminasi berdasarkan ras, agama, usia, jenis kelamin, atau budaya untuk proses yang adil. Perangkat organisasi dalam seleksi. Analisis jabatan, perencanaan SDM, pengadaan tenaga kerja atau rekrutmen. Faktor utama seleksi karyawan 2025. 1. Soft skill prioritas. 2. Adaptabilitas dan growth mindset. 3. Kesesuaian budaya. 4. Analisis dan berpikir krisis. 5. Integritas dan tanggung jawab.